Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel AHA TV ya. Setelah sekian lama kita tidak bersua. Nah, di sini kita bersama bincang-bincang santai bersama Ustadz Abdul Haq. Nah, di sini Ustadz ada sedikit pertanyaan nih Ustadz dari netizen Ustadz. Ada pertanyaan mengenai bagaimana sih memulai bisnis tanpa yang tidak punya modal. Nah, setiap sekian lama dia juga nggak punya modal Ustadz. Nah, gimana tuh Ustaz? Ya, waalaikumsalam Mas Juliawan, teman-teman semua ya, Sabang sampai Merauke, Malaysia hingga Andalusia. Memang banyak kawan-kawan yang bisnis jawabannya nggak punya modal, kan ya? Iya, Ustaz. Akhirnya dijamin, oke deh, kita pun nggak bisa bantu gitu kan, dalam modal. 2-3 bulan lagi, gimana? Udah ada modalnya? Nggak ada modal juga. Terus gimana coba? Itu gimana tuh Ustaz nyikapinya Ustaz? Gitu. Nah, teman-teman, jadi banyak orang di otaknya itu kalau modal tuh duit, PT gitu. PT ya. Ya kan? Dia nggak tahu bahwa Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah nggak pakai modal. Ditinggalkan hartanya, istrinya tinggalkan, tokonya semua tinggalkan. Kalau kamu mau hijrah, tinggalkan semua harta bendamu di Mekah. Jangan bawa apapun juga. Maka Abdurrahman bin Auf hijrah ya tanpa modal, sudah dengan kaki, dengan badan yang ada. Kalau jawaban Abdurrahman bin Auf sama seperti kita, ya Abdurrahman bin Auf modal dong, dong, ya nggak ada modal. Terus gimana? Miskin lah dia. Miskin lah selama-lamanya ya. Nah, jadi modal itu tidak harus uang, tidak melulu uang. Ini yang perlu dicatat. Buat teman-teman semua masuk otak nih bahwa modal itu tidak harus melulu uang. Betul kan ya? Betul Ustaz. Yakin gak nih? Yakin, insyaallah. Benar. Ya, modal itu tidak melulu uang. Modal paling awal siapa? Yang maha kaya. Siapa dia? Allah. Nah, ini mesti masuk nih ke pikiran teman-teman semua. Terus tembus ke hatinya, masuk ke alam bawah sadar. Modal yang paling utama adalah Allah yang maha kaya. Yang maha kaya. Masya Allah. Jadi punya modal nggak? Punya Ustaz. Iya itu nomor satu. Nomor satu ya. Anda nggak yakin dengan Allah yang maha kaya? Dulu lahir dalam keadaan telanjang, ya enggak? Iya. Bodoh, kemudian nggak tahu apa-apa, la ta'lamuna syai'a, nggak ngerti apa-apa, diberikan makan minum. Siapa yang ngatur itu semua? Allah. Bisnis, dagang, jual beli, agen, reseller, nggak punya modal. Halo? Fa'in Allah, di mana Allah? Iya, Jadi modal pertama adalah Allah yang maha kaya. Sholat 2 rakaat, minta kepada Allah, ya Allah, ada bisnis, ada kerjaan, ada dagangan, belum punya modal, berikanlah kami modal. Itu nomor pertama. Nomor wahid, harus yakin bahwa yang maha kaya adalah Allah SWT. Masuk ya? Masuk Ustaz. Nah, alhamdulillah ya sudah terjawab semua pertanyaan teman-teman. Semoga dengan jawaban yang Ustadz berikan menjadi keyakinan buat kita bahwa kita memulai usaha, memulai bisnis tak perlu modal. Modalnya hanya satu, percaya kepada Allah dan minta kepada Allah. Insya Allah kita akan selalu diberi modal untuk memulai bisnis. Mungkin itu baru satu. Itu baru satu saja. Satu. Tunggu dulu ya. Nah, masih ada lagi nih jawabannya. Ya, kan? Nah, jadi kita dengarkan lagi jawaban yang sangat luar biasa dari Ustadz Abdul Haq. Nomor 1, yang maha kaya Allah, ya kan? Allah. Modal nomor 2, badan sehat. Bisa jalan, bisa ngomong, bisa dengar YouTube. Modal bukan? Modal, Ustaz. Modal. Ya Allah. Antum badan sehat tuh modal. Bisa sholat 2 rakaat, nambah lagi 4 rakaat, bisa sholat duha 8 rakaat. Itu modal badan yang sehat. Subhanallah. Orang lupa gitu. Nggak ada modal, Ustaz. Nggak ada uang kami. Tidak ada PT. Tapi 2-3 bulan udah ada modalnya. Nggak ada modal juga. Bahkan 2-3 tahun kemudian diajak bisnis, diajak dagang gimana? Udah ada modal. Belum ada modal juga. Kenapa? Pikirannya salah pikir. Dia harap modal itu duit. Padahal bukan. Modal pertama apa tadi? Allah yang maha kaya. Modal kedua adalah Sehat. badan yang sehat. Iya. Dengan badan yang sehat tadi silaturahim, ya enggak? Ngobrol, tambah modal. Ngomong sana, jumpa saudara, jumpa
abang, jumpa ipar, jumpa mertua, jumpa menantu, jumpa sepupu, jumpa sahabat lama, jumpa teman, kan tanpa modal dulu. Itu sudah bisa bergerak. Dan banyak orang subhanallah. Nah itulah Abdullah bin Auf. Dia sudah yakin yang makaya adalah Allah. Kemudian badan dia sehat, dikasih modal sama kawan. Sa'ad bin Robi, Abdullah bin Auf dipersaudarakan Muhajirin dengan Ansor dengan Sa'ad bin Robi. Ya Abdullah bin Auf, saya orang kaya di Madinah. Saya punya lahan, punya harta, punya rumah, silahkan berapa yang mau, berapa yang kau minta, separuhnya aku kasih. Tapi apakah itu modal buat Abdullah bin Auf? Ditolak sama dia. Ditolak kan? Sedang kere, ya, nggak punya duit, hijrah baru awal-awal di Madinah. Tapi ditolak. Kenapa? Dia sudah punya modal Allah. Yang kedua modal badannya sehat. Coba kalau antum, kita lah ya, lagi kere, lagi menyendiri nggak ada apa, nih kasih modal, mau berapa? Kan ke situ. Ya udah alhamdulillah kan. Tapi Abdullah bin Auf, dulani ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Modal dia Allah yang makaya, kedua kesehatan. Tunjukkan di mana pasar. Subhanallah, gara-gara di pasar, semua itu aktivitas jual beli, tak lama kemudian sudah bisa menikah dengan mahar emas sebesar biji kurma. Berapa gram? Ya, orang nggak nikah, nggak punya modal. Tuh, Abraham bin Auf, sahabat Nabi, orang kaya dijamin masuk surga. Awal bisnis nggak ada modal, karena modal awal adalah Allah yang makaya. Yang kedua kesehatan. Nah, jadi teman-teman, jadi itulah modal awal kita ya. Modal awal kita yaitu Allah yang pertama, yang kedua kesehatan. Nah, ada lagi nih Ustaz, jawabannya Ustaz? Masih ada. Masih ada ya. Nah, yang ketiga. Belum duit ini. Duit pun ada, kalau Allah nggak ikut serta, hancur. Modal dia riba. Allah. Habis yang hakullah riba, Allah hancurkan riba. Habis teman-teman duit, dia bilang modal duit aja, tapi duitnya riba. Gimana? Hancur. Yang hakullah riba, hancur riba tuh. Dia punya duit, badannya sakit-sakitan, nggak bisa jalan. Bisa nggak? Nggak bisa juga. Bisa. Jadi modal kebesar Allah yang makaya, yang kedua kesehatan. Yang ketiga nih, apa? Paling penting. Nama baik. Nama baik. Antum taat sama Allah, kemudian badannya sehat, ada nama baik, ih orang baik, ih orang soleh, nggak pernah nipu, jujur, amanah. Kira-kira kalau sudah baik, jujur, amanah, patona, yang lain datang nggak? Datang. Orang jujur, mujur, dia orang jujur, datang, dia udah doa sama Allah, badannya sehat, terus ngomong dikit sama saudaranya, ngomong dikit sama orang yang lebih kaya. Pak, saya mau bisnis, ya kan? Tidak ada modal harta. Kalau orang jujur, perlu modal nih 650.000. Kira-kira dipinjemin nggak? Dipinjemin. Insya Allah. Insya Allah. Tapi dengan syarat sudah dipinjemin, tanggung jawab, ya kan? Berapa banyak orang dimodalin, Pak? Banyak orang dimodalin. Tapi jangankan balikin modal tanpa bunga, tanpa riba, tanpa sita, ya kan? Tanpa bagi hasil. Udah balikin pokoknya saja, qardun hasan, pinjaman yang lunak itu kan. Ini modalnya balikin bertahun-tahun, balikin modalnya saja, nggak usah bagi hasil. Banyak yang bablas nggak? Banyak coba, ya kan? Jangan untung, modalnya kehabis bablas. Kenapa? Lupa dengan Allah, ya kan? Lupa dengan kesehatan dan yang tidak ada ilmunya. Udah 3 dulu ya. Ya. Yang pertama apa tadi? Pertama Allah. Dan yang kedua kesehatan, dan yang paling penting nih adalah nama baik. Nah, jadi kalau seandainya kita sehat dan kita Allah sertakan, namun nama baik kita belum ada, jadi maka harus kita perbaikin dulu nama baik kita. Mantan penipu banyak, mantan perampok, mantan orang gak amanah. Orang mau ngasih bantuan nggak? Nggak mau. Ragu-ragu. Makanya harus kita perbaikin dulu, Ustaz ya. Tuh. Jadi mungkin itu saja dulu pertemuan kita di sekian waktu ini. Semoga jawaban yang diberikan oleh Ustadz Abdullah tadi bermanfaat buat kita semua dan menjadi motivasi buat kita semua bahwa memulai bisnis tidak perlu harus dengan modal uang. Nah, jadi yang kita modal utamakannya Allah.
Jadi Allah modal utama kita, dan yang kedua sehat, dan yang ketiga nama baik. Mungkin itu saja. Yang keempat, Nah, dan yang keempat apa Ustaz? setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, mungkin itu saja, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.